Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang waspada bagian ketiga, yaitu pengajaran tentang akhir zaman. Sebagai umat percaya atau umat Tuhan, kita mengakui bahwa adanya pengangkatan umat percaya yang kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, bagi umat percaya memang masalah pengangkatan atau rapture itu adalah suatu kepastian. Namun, yang kita alami di masa-masa saat ini adalah perbedaan pandangan tentang waktu rapture terjadi. Ada pihak yang menganggap bahwasanya rapture atau pengangkatan akan terjadi sebelum masa tribulasi atau masa kesusahan besar. Ada juga yang bilang di tengah-tengah masa kesusahan besar, yaitu 3,5 tahun. Dan ada juga yang bilang setelah masa kesusahan besar atau masa tribulasi. Lalu dan semuanya itu mereka semua mempunyai ayat-ayat Alkitab untuk meneguhkan pandangan mereka. Lalu sebenarnya apa kata Alkitab? Mari kita lihat apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 40-42. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi Tuhan Yesus sangat menekankan untuk kita selalu berjaga-jaga. Karena memang waktu Tuhan datang itu adalah murni kedaulatan dan otoritas daripada Tuhan sendiri atau Bapa di surga. Namun memang Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kondisi di akhir zaman yang kita bisa baca dalam sepanjang Matius 24. Seperti akan muncul banyak penyesat, banyak deru perang dan kabar-kabar tentang perang, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, pembunuhan orang-orang percaya, banyak orang yang murtad dan saling membenci, nabi palsu akan muncul, Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, Mesias palsu akan muncul, dan orang-orang berlaku tetap seperti zaman Nuh, yaitu tetap makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Nah, semua itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus, kondisi akhir zaman di mana manusia akan seperti itu. Namun sebenarnya konsep dari berjaga-jaga itu sangat penting bagi umat Tuhan. Karena kenapa? Kita juga tidak tahu waktu kapan kita mungkin meninggal dunia sebelum waktu pengangkatan terjadi. Jadi pentingnya berjaga-jaga ya untuk keselamatan kita sendiri. Artinya kita tetap mengerjakan keselamatan kita sehingga kita akan mendapat upahnya. Dan yang kedua, apabila kita hanya menghitung-hitung waktu dan mengkalkulasi waktu kedatangan Tuhan, kita akan menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh di dalam Matius 25, di mana kita hanya menanti-nantikan Tuhan, tapi kita tidak pernah membangun hubungan intim atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga minyak kita kosong, dan kita hanya lelah menghitung, dan akhirnya kita tidak masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.